Selamat berjumpa di video ini. Pernahkah Anda menemukan sesuatu yang tampak seperti perak tetapi bukan? Mungkin seperangkat alat makan tua, alat musik, atau bahkan perhiasan yang memiliki kilau keperakan tetapi tidak memudar seperti perak asli. Kemungkinan besar, Anda sedang melihat perak Jerman, yang juga dikenal sebagai perak nikel. Meskipun namanya mengandung kata perak, sebenarnya logam ini tidak mengandung perak sama sekali. Jadi, apa sebenarnya logam misterius ini, dan bagaimana cara pembuatannya? Perak Jerman atau perak nikel adalah paduan yang terutama terbuat dari tembaga, nikel, dan seng. Tidak seperti perak murni yang terdiri dari perak asli yang dicampur dengan logam lain, perak nikel mendapatkan namanya murni karena tampilannya yang menyerupai perak. Paduan ini dihargai karena daya tahannya, ketahanannya terhadap korosi, dan keterjangkauannya, yang menjadikannya pilihan populer untuk berbagai aplikasi. Komposisinya biasanya terdiri dari sekitar 60% tembaga, 20% nikel, dan 20% seng, meskipun proporsi ini dapat bervariasi tergantung pada penggunaannya. Semakin tinggi kandungan nikel, semakin lebar dan berkilau logam tersebut. Campuran unik ini memberi perak Jerman rona keperakan khasnya, sambil mempertahankan kekuatan dan kemampuan kerja paduan berbasis tembaga. Kisah perak Jerman berawal dari Tiongkok, di mana paduan serupa pertama kali dikembangkan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dikenal sebagai pakong atau tembaga putih, bahan ini sangat dihargai karena kemiripannya dengan perak Eropa. Pedagang Eropa akhirnya menemukan bahan ini dan terpesona olehnya. Pada awal abad ke-19, pekerja logam Jerman mulai mengembangkan versi pakong mereka sendiri. Pabrik Jerman di kota Henningsdorf, yang dipimpin oleh ahli kimia Ernst August Gner, berhasil menciptakan paduan serupa. Bahan baru ini dengan cepat mendapatkan popularitas di seluruh Eropa dan memperoleh nama perak Jerman. Seiring berjalannya waktu, bahan ini banyak digunakan dalam seni dekoratif, aplikasi industri, dan bahkan mata uang. Produksi perak Jerman melibatkan proses paduan logam yang presisi. Berikut cara pembuatannya. Pemilihan bahan baku. Proses dimulai dengan memilih tembaga, nikel, dan seng dengan kemurnian tinggi. Kualitas logam dasar ini menentukan karakteristik akhir dari paduan. Peleburan dan pencampuran. Logam-logam ini dilebur bersama dalam tungku pada suhu lebih dari 1200 derajat Celcius. Tembaga sebagai logam dasar dilebur terlebih dahulu, diikuti oleh nikel, dan terakhir seng. Pencampuran yang tepat memastikan komposisi yang seragam di seluruh paduan. Pengecoran dan pendinginan. Setelah campuran mencapai keadaan homogen, campuran tersebut dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk ingot atau lembaran. Ingot ini kemudian didinginkan secara bertahap untuk mencegah tekanan internal yang dapat menyebabkan kerapuhan. Dengan sejarah yang kaya dan manfaat yang beragam, perak Jerman terus menjadi pilihan populer dalam berbagai industri hingga saat ini. Penggulungan dan pembentukan. Setelah pendinginan, logam diproses menjadi lembaran, kawat, atau batang, tergantung pada aplikasi yang dituju. Proses ini dilakukan melalui penggulungan di pabrik, yang secara bertahap memampatkan paduan hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Pelunakan dan pengerasan. Material kemudian mengalami proses pelunakan melalui perlakuan panas, yang meningkatkan keuletannya dan membuatnya lebih mudah untuk dikerjakan. Beberapa aplikasi memerlukan perlakuan pengerasan lebih lanjut guna meningkatkan kekuatan dan daya tahannya. Pemrosesan akhir. Tergantung pada penggunaannya, logam dapat dipoles, dilapisi, atau dibentuk menjadi produk tertentu seperti peralatan makan, perhiasan, atau bagian industri. Beberapa produsen juga menambahkan lapisan pelindung untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Sifat dan kegunaan perak Jerman. Sifat-sifat perak Jerman yang mengesankan membuatnya sangat serbaguna. Logam ini kuat, tahan terhadap korosi, serta memiliki konduktivitas termal dan listrik yang sangat baik. Berikut adalah beberapa kegunaan utamanya. Alat musik. Banyak alat musik tiup seperti seruling, trompet, dan saksofon menggunakan perak Jerman karena mampu menghasilkan suara yang cerah dan beresonansi. Selain itu, logam ini cukup tahan lama untuk menahan penggunaan yang sering. Peralatan makan dan perlengkapan meja. Karena tidak mudah ternoda dan menyerupai tampilan perak asli, perak Jerman sering digunakan dalam pembuatan peralatan makan dan perlengkapan penyajian yang terjangkau.
Perhiasan dan aksesori. Banyak perhiasan ramah anggaran, casing jam tangan, serta barang dekoratif terbuat dari perak Jerman. Produk-produk ini seringkali dilapisi dengan perak atau emas asli untuk meningkatkan tampilannya. Komponen listrik. Berkat konduktivitasnya yang baik dan ketahanannya terhadap keausan, perak Jerman digunakan dalam pembuatan resistor, konektor sirkuit, dan berbagai bagian listrik lainnya. Aplikasi industri. Perak Jerman juga digunakan dalam pembuatan komponen mekanis, roda gigi, dan perlengkapan laut karena ketahanannya terhadap korosi. Perbedaan dengan perak murni dan baja tahan karat. Meskipun perak Jerman tampak serupa dengan perak murni, komposisi dan nilainya berbeda secara signifikan. Tidak seperti perak asli yang mudah ternoda dan membutuhkan pemolesan rutin, perak Jerman relatif bebas perawatan. Namun, karena kandungan nikelnya, logam ini dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa individu, terutama jika digunakan dalam perhiasan. Dibandingkan dengan baja tahan karat, perak Jerman lebih lunak dan memiliki warna yang lebih hangat, menjadikannya lebih cocok untuk aplikasi dekoratif. Namun, baja tahan karat lebih keras dan lebih tahan terhadap goresan. Keamanan penggunaan. Secara umum, perak Jerman aman digunakan, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena mengandung nikel, kontak kulit dalam waktu lama dapat menyebabkan iritasi pada individu yang alergi terhadap nikel. Oleh karena itu, beberapa produsen perhiasan menerapkan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan kulit. Untuk penggunaannya dalam peralatan makan, perak Jerman secara umum dianggap aman. Namun, beberapa orang lebih memilih baja tahan karat atau perak asli karena kekhawatiran akan paparan jejak logam dari waktu ke waktu. Jika Anda menggunakan peralatan makan berbahan perak Jerman, pembersihan dan perawatan rutin akan membantu menjaga keawetannya. Kesimpulan. Jadi, lain kali Anda menemukan benda berkilau yang tampak seperti perak tetapi terasa berbeda, bisa jadi Anda sedang memegang sepotong perak Jerman. Dari asal-usulnya di Tiongkok kuno hingga berbagai aplikasi modernnya, paduan ini telah memainkan peran penting dalam sejarah dan industri. Komposisi uniknya menjadikannya bahan yang praktis sekaligus elegan, membuktikan bahwa tidak semua yang berkilau adalah emas, atau dalam hal ini, perak. Terima kasih telah menonton. Jika Anda memiliki saran untuk video kami berikutnya, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar di bawah. Kami pasti akan mengapresiasi kontribusi Anda. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk menyukai dan subscribe, dan nantikan lebih banyak video menarik di episode selanjutnya.